Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di Arinda Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang mikrotik. Ya, jadi mikrotik ini adalah sebuah software yang digunakan untuk memanajemen sebuah jaringan ya. Jadi kalau kita ingin jaringan kita itu ada limitnya ya, limitnya bisa kita manage ya. Pokoknya semua yang ada di jaringan itu bisa kita manajemen. Nah, untuk memanajemen itu kita gunakan yang namanya mikrotik. Nah, mikrotik ini dibagi menjadi dua jenis teman-teman. Ada yang berupa software dan ada yang berupa hardware. Nah, di sini teman-teman saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal sebuah sistem operasi mikrotik ke dalam VirtualBook ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah bisa menginstal sistem operasi ini ke dalam VirtualBook, tentu teman-teman sudah bisa menginstalnya ke dalam komputer fisik ya. Dan sebelum kita lanjut di video pembahasan ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan like juga dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel kita. Oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana cara penginstalannya ke dalam VirtualBook, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan ya. Tentu kita perlu sebuah aplikasi dengan yaitu VirtualBook ya teman-teman, seperti ini. Jika teman-teman belum install ini, silahkan install terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah kita buat satu mesin baru ya, dengan nama mikrotik. Oke. Untuk yang lainnya ini biarkan secara default saja supaya tidak pusing. Nah, di sini untuk manajemen penggunaan memori, teman-teman bisa tambahkan di situ. Dan yang selanjutnya adalah ya kita klik lanjut. Kemudian di bagian ini adalah pembuatan hard disk atau space hard disk yang akan kita tempati untuk menginstal nantinya. Nah, teman-teman nanti bisa tambahkan ini atau secara default 2 GB sudah cukup untuk menginstal software mikrotik ini, teman-teman. Di sini bisa teman-teman tambah ataupun kalau dikurangi jangan, saran saya bisa ditambah saja. Oke, kemudian kita klik buat. Dan langkah selanjutnya, selain ini sudah kita buat, tentu kita sudah mempunyai file ya atau file installer dari mikrotik itu sendiri. Di sini saya sudah siapkan satu file installernya. Jadi dalam bentuk file ISO ya. Ya, supaya kita bisa install nantinya. Ini kapasitasnya tidak banyak, hanya 21 MB ya. Dan tentunya untuk kapasitas 2 GB itu sudah sangat longgar ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama adalah konfigurasi jaringan yang ada di VirtualBook-nya. Di bagian adaptornya nanti teman-teman bisa gunakan ini dulu sebagai langkah awal saja dulu ini. Nah, ini izinkan semua. Kemudian kita klik OK. Sorry, tadi ada yang terlupa ya.
sebelum kita klik OK tadi di bagian penyimpanan, kita masukkan dulu masternya ya. Master dari mikrotik itu sendiri ya. Teman-teman nanti bisa cari di mana menyimpan file installernya. Nah, seperti ini. Kita klik OK dan kita klik mulai. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk menginstal mikrotik itu tidak membutuhkan waktu lama, teman-teman. Nah, di sini ada instruksi ya. Ada beberapa instruksi. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah mencentang semua package dari sistem operasi mikrotik. Nah, caranya bisa menggunakan seperti ini, spasi ya, ataupun langsung tekan tombol A. Itu akan tercentang semua di sini. Nah, di sini kan ada keterangannya ya. Kemudian tekan tombol I untuk menginstal. Kita tekan saja I, kemudian di sini ada instruksi untuk menekan Y ataupun N ya. Kalau kita mau lanjut menginstal ya tentu kita tekan Y. Kemudian untuk melanjutkan di sini tekan Y lagi. Dan create partition ya. Jadi membuat partisi dulu, kemudian memformat partisinya. Dan setelah itu akan menginstal package-package yang sudah kita checklist tadi. Nah, kita tunggu sebentar sampai semua package-nya terinstall masuk ke dalam sistem. Nah, di sini sudah selesai ya. Instalasinya sudah selesai semua dan kita tekan enter saja seperti ini, maka dia akan terrestart. Nah, setelah terrestart nanti, kenapa dia muncul seperti ini? Ya, ini karena file installernya tadi belum kita keluarkan dari mesin ini. Caranya untuk mengeluarkan, klik di bagian piranti, kemudian drive optik, kemudian singkirkan disk dari virtual. Nah, kemudian kita restart lagi. Nanti akan masuk ke sistem mikrotiknya. Bukan lagi untuk penginstalan. Oke. Nah, di sini ada loginnya. Jadi untuk login ke sistem mikrotik itu menggunakan user admin. Dan passwordnya kosong ya, tidak ada apa-apa. Nah, sini sudah masuk kita di sistem mikrotik. Di sini ada instruksi you have 23H 49M to configure ya, dan bla 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 bla. Nah, artinya ini adalah kurang lebih kita mempunyai waktu ya kurang lebih 24 jam untuk mengkonfigurasi ini, dan setelah itu setelah kita konfigurasi ini, misalnya sekarang kita konfigurasi lewat dari 24 jam, maka sistem ini tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita akan menggunakan lisensi ya, lisensi yang sudah saya siapkan tadi. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Karena untuk mengkonfigurasi mikrotik itu kita tidak bisa langsung konfigurasi di dalam sini, tapi kita harus menggunakan satu aplikasi kecil ya dengan nama Winbook ya teman-teman, seperti ini. Nanti akan saya siapkan sekalian di link downloadnya, saya akan masukkan di deskripsi video ini. Ya, dan file installer dari mikrotik ini juga akan saya masukkan di deskripsi video ini teman-teman, jadi tidak usah khawatir. Kita buka ini Winbooknya, kita buka, kemudian kita login. Saya singkirkan dulu ke sini supaya teman-teman nanti bisa paham. Nah, caranya klik ini tombol yang ada titik 3 seperti ini. Nah, di sini ada MAC address, IP addressnya masih 0 dengan nama mikrotik ya, dan versinya ini
ya boardnya ini ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita install tadi di dalam mesin ini ya. Nah, caranya kita klik di bagian MAC address, kemudian di bagian login-nya kita ketikkan admin, dan kemudian passwordnya kosong ya teman-teman, karena di sini tadi juga kosong passwordnya. Kemudian kita connect. Oke. Nah, untuk memasukkan lisensi ya, jadi ini teman-teman ya, karena ini adalah video pembelajaran, maka lisensi yang saya gunakan ini adalah lisensi gratis ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau menggunakan Mikrotik ini untuk bisnis ya, saran saya belilah lisensi dari pengembang aslinya ya teman-teman. Jangan gunakan yang bajakan. Ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita masuk di menu sistem. Ya, kemudian cari di situ lisensi. Nah, kemudian impor key. Ya, di sini sudah ada key-nya. Key-nya itu ada di ini teman-teman ya, lisensi. Nah, oke. Ya, kemudian kita oke saja seperti itu teman-teman. Dan ya kita tunggu beberapa detik. Nah, kali ini tidak bisa diklik, ya tidak apa-apa. Kita close saja ini. Kemudian kita restart ini. Kita restart Mikrotiknya. Seperti ini. Kita tunggu restartnya. Nah, sini sudah login teman-teman ya. Kita coba login kembali admin. Nah, setelah kita masukkan lisensinya tadi teman-teman, di sini tidak ada lagi tulisan yang you have 23 H, kemudian 49 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini artinya aplikasi ini bisa kita gunakan ya, gunakan secara bebas karena lisensinya sudah masuk. Tapi itu tadi saran saya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan ini untuk bisnis, maka saya sarankan teman-teman menggunakan lisensi yang berbayar ya teman-teman. Dan belilah di pengembang ya. Jangan cari yang gratis-gratis karena untuk bisnis ya. Nah, di sini saya akan masuk kembali di sistemnya menggunakan Winbook. Oke, saya connect. Nah, setelah saya masukkan tadi lisensinya, maka tidak ada pack lisensi yang muncul tadi ya, seperti yang pertama kita buka. Nah, menggunakan Mikrotik ini saya akan perkenalkan juga sedikit ya. Jadi kita bisa memanajemen bandwidth ya dan lain sebagainya di menggunakan software Mikrotik ini. Nah, di sini ada menu interface. Nah, ini adalah jendela interface untuk memonitor interface mana yang aktif ya. Nah, di sini hanya ada satu interface karena kita menggunakan VirtualBook yang saya setting tadi jaringannya hanya menggunakan satu LAN card ya. Tetapi untuk penggunaannya nanti minimal kita membutuhkan 2 LAN card ya untuk menjadikan Mikrotik ini sebagai software manajemen ya. Kemudian ada ya wirelessnya ini tentu tidak ada ya karena memang di dalam alatnya tidak ada wirelessnya. Kemudian ada bridge ya. Di sini nanti kita bisa konfigurasi port-port mana yang akan kita gunakan sebagai manajemen dari jaringan itu sendiri. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah masuk ke kafe-kafe ya, kemudian sebelum menggunakan jaringan itu ada sebuah
pack untuk memasukkan username dan login. Nah, itu juga di di manajemen oleh Mikrotik ini, teman-teman. Nah, untuk membuat seperti itu nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya, ke bagian IP, kemudian ada ini hotspot. Nah, untuk penggunaan ini nanti teman-teman bisa pantau terus channel ini karena akan saya update untuk penggunaannya dan untuk konfigurasinya seperti apa. Dan untuk kali ini saya kira cukup dulu untuk penginstalannya terlebih dahulu dan pengenalan awal. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ditekan tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.